Bagaimana tanggapan MUI tentang masih adanya masjid yang buka pada saat hari Jumat dan salat 5 waktu? Berkaitan dengan pelaksanaan sholat Jumat dan sholat rawatib selama masa pencegahan dan darurat COVID-19 ini, Majelis Ulama Indonesia itu kan jelas dalam fatwa nomor 14 Majelis Ulama Pusat telah menjelaskan tentang langkah-langkah berkaitan dengan sholat Jumat. Kemudian pada tanggal 23 Maret Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasangkayu telah mengeluarkan edaran himbauan berkaitan dengan pelaksanaan ibadah sholat Jumat dan sholat rawatib. Nah, oleh karena itu acuan utamanya adalah apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah daerah telah menjelaskan bahwa Mamuju Utara ini, Kabupaten Pasangkayu harus dalam kondisi aman. Sehingga pemerintah melakukan langkah-langkah pencegahan. Salah satu yang paling utama adalah mencegah berkumpulnya kerumunan orang. Atau yang kita akan lebih kenal dengan istilah social distancing. Nah, oleh karena itu, salat jamaah, salat Jumat adalah merupakan bagian dari tempat berkumpulnya orang-orang yang berpotensi melakukan penyebaran virus corona itu. Nah, untuk mencegah maka pemerintah berdasarkan anjuran pemerintah itu yang disebut sebagai kondisi darurat, maka Majelis Ulama Indonesia memiliki dasar yang kuat untuk mengatakan pelaksanaan sholat Jumat dan sholat rawatib, sholat 5 waktu itu boleh tidak dilaksanakan selama dalam kondisi darurat. Nah, dasar-dasarnya tentu sangat kuat sekali berdasarkan hukum-hukum Islam. Banyak sekali dasar-dasar yang bisa kita rujuk dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi maupun dalam kaidah-kaidah fikih. Nah, misalnya kalau kita dalam kaidah fikih dijelaskan bahwa setiap kedaruratan itu harus dihilangkan. Lalu kemudian di dalam hadis Nabi yang kemudian menjadi rujukan fikih, la dirara wa la dirara, jangan membuat kerusakan yang kemudian bisa membinasakan dirimu. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan wala tulqu bi aydikum ila tahlukati. Jadi semua dasar itu sangat kuat sekali sehingga Majelis Ulama Indonesia menyatakan boleh tidak melaksanakan sholat Jumat dan mengganti dengan sholat zuhur 4 rakaat di rumah masing-masing. Dan sebaiknya itu ditaati. Sebaiknya, saya ulangi, sebaiknya itu ditaati oleh seluruh takmir masjid, oleh seluruh jamaah tanpa kecuali. Saya kira itu yang penting. Ya. Sampai kapan kondisi ini terus dipertahankan, Pak Ustaz? Kita tidak bisa menentukan sampai kapan. Karena yang mengetahui itu adalah pemerintah. Kalau pemerintah sudah menetapkan bahwa kondisi kita ini sudah aman, lepas dari bahaya ancaman virus corona, maka pada saat itu kembali kita bisa mengatakan boleh sholat Jumat. Atau kalau pemerintah menurunkan status itu menjadi status di mana kegiatan sosial dibolehkan, maka kita tentu sudah boleh melaksanakan sholat Jumat. Jadi tergantung apa yang menjadi ketentuan pemerintah. Jadi sekali lagi yang saya ingin katakan, yang jangan dipertentangkan hukum agama, hukum syariah dan hukum negara, ketentuan negara. Kalau yang menyatakan boleh atau tidak bolehnya kita sholat berjamaah, sholat Jumat, itu diatur dalam hukum syariah. Tetapi dasar tidak dibolehkannya berjumat, itu salah satu yang menjadi acuannya adalah ketentuan dari pemerintah. Ketika pemerintah mengatakan darurat, maka kondisi kedaruratan itu menjadi sebab, menjadi landasan hukum di dalam hukum Islam yang mengatakan tidak boleh tidak melaksanakan sholat Jumat karena kondisinya seperti itu. Adakah sanksi yang diterapkan kepada masjid yang masih buka sejak terbitnya fatwa MUI? Kalau sanksi, saya kira sanksi moral, saya kira. Sebab begini, kalau misalnya ada takmir masjid atau ada jamaah yang tetap nekat melaksanakan sholat Jumat
Lalu kemudian adakah jaminan dari pengurus masjid bahwa yang datang berjamaah itu tidak ada yang positif atau tidak ada yang berpotensi menyebar? Karena penyebarannya dari manusia ke manusia. Nah, kalau kemudian ternyata ada yang menjadi sumber penyebaran itu, maka di situ menjadi sanksi moral bagi kita bahwa ini gara-gara kita ini, sehingga tidak ada yang boleh memberikan jaminan bahwa ini aman. Walaupun kita mengatakan masjid itu bersih dan itu tidak ada yang membantah bahwa kita masuk masjid itu sudah cuci tangan karena kita sudah berwudu, itu tidak ada yang membantah. Tetapi tidak menjadi jaminan bahwa ketika kita sudah cuci tangan lalu kemudian masuk ke masjid yang bersih, kemudian ternyata kita tidak menjadi penyebab pembawa virus corona itu. Maka yang paling aman adalah stay at home, tinggallah di rumah kita masing-masing, beribadah di rumah masing-masing. Karena sekarang saya katakan, Anda salat berjamaah di rumah bersama anak, istri, saudara, itu pahalanya sama dengan 27 derajat dibanding dengan salat sendirian. Dan kalau salat berjamaah di rumah dengan anak istri kita, maka itu pahalanya jauh lebih tinggi daripada datang di masjid yang berpotensi menjadi penyebab kerusakan bagi orang lain. Ingat bahwa hadis Nabi mengatakan la dirara wala la daru wala dirara. Jangan menjadi penyebab lahirnya kemudaratan bagi orang lain. Adakah imbauan khusus kepada masyarakat Pasangkayu yang selama ini kita lihat begitu tenang-tenang? Ya, kita ini kan tidak menghadapi musuh yang tidak nyata. Jadi musuh kita ini tidak nyata. Kita tidak lihat ini musuh kita dari mana. Virus itu kecil sekali, bahkan lebih kecil daripada atau menjadi sangat kecil sekali. Oleh karena itu, karena musuhnya tidak nyata, kondisi kita kelihatannya tenang-tenang saja, tapi bahaya ancaman itu ada di mana-mana. Oleh karena itu, karena kita tidak tahu ancamannya ada di mana dan siapa yang bisa menjadi penyebab ancaman itu, maka sebaiknya sekali lagi tetaplah tinggal di rumah, tidak usah dulu pergi berjamaah di masjid, ya, tidak usah dulu kemudian kita melaksanakan salat Jumat. Mari kita taati pemerintah dan taati ulama-ulama kita. Saya kira apa yang menjadi keputusan ulama-ulama kita, ya, itu adalah keputusan yang terbaik. Mereka telah mengkaji berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam secara komprehensif, secara menyeluruh, baik dari dalil Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, maupun dalam kaidah-kaidah hukum fikih. Oleh karena itu, yang terbaik adalah ikuti ulama. Jangan kita berpendapat sendiri, memaksakan keinginan kita karena semangat beragama kita, tetapi semangat beragama tidak dilandasi dengan pengetahuan yang cukup, tidak dilandasi dengan pertimbangan agama yang cukup, tidak dilandasi dengan kecerdasan beragama, maka sungguhnya itu adalah merupakan penyebab kerusakan di masa yang akan datang. Yang utama adalah kita beragama dengan cerdas, kita ikuti ulama kita, karena ulama-ulama itu adalah al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Terakhir mungkin tinggal berapa hari lagi kita memasuki bulan puasa. Ya. Di dalamnya itu ada ibadah yaitu salat tarawih dan Idul Fitri. Ya. Tanggapan MUI tentang dua hal ini bagaimana? Bulan Ramadan yang sudah dekat ini, tinggal kurang lebih setengah bulan lagi, maka sebaiknya selama masih kondisi darurat seperti ini, maka sholat tarawih laksanakanlah di rumah bersama dengan anak istri kita. Jangan memaksakan datang di masjid sholat tarawih karena bulan Ramadan. Pahala sholat tarawih di rumah itu insya Allah sama dengan pahala ketika kita laksanakan di rumah. Menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga kesehatan lingkungan dan masyarakat kita itu jauh lebih utama daripada memaksakan diri datang berjamaah di masjid. Jadi sholat tarawih kita tetap laksanakan di rumah manakala kondisi darurat ini masih berlangsung sampai bulan Ramadan. Bahkan sholat Idul Fitri di masjid atau di lapangan pun sebaiknya tidak dilaksanakan dan kita laksanakan di rumah masing-masing. Kalau kondisi kedaruratan ini masih terjadi, maka semuanya kita tetap menjaga, jangan sampai sekali lagi kita menjadi penyebab, ya, menyebarnya virus ini. Karena kita tidak tahu siapa di antara kita, siapa orang-orang yang berpotensi menjadi penyebab menyebarnya virus ini di daerah kita. Terima kasih. Demikian wawancara dengan Ketua